Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya, ketemu lagi di kuliah online bersama saya Joko Prasetyo. Oke, untuk pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang irigasi ya, alat dan mesin penyiraman. Kira-kira alat apa aja yang biasanya digunakan oleh petani kita untuk proses budidaya pertanian. Namun di sini pemberian airnya mungkin tidak hanya bukan yang konvensional yang kita bahas, tapi yang dari segi mekanisasi seperti itu. Oke, akan saya share materi. Oke, ya. Oke, di sini materi yang akan saya sampaikan di sini adalah alat dan mesin penyiraman. Oke, seperti itu. Oke, nah kenapa kita harus membahas alat dan mesin penyiraman di sini? Memang alat mesin penyiraman atau irigasi di sini memang tidak lepas dari yang namanya pertambahan penduduk ya, penduduk di seluruh dunia, di mana pertambahan penduduk itu akhirnya berimbas dengan bertambahnya produksi pangan ya. Nah, kita ingat bahwa untuk meningkatkan produksi pangan itu ada dua tahapan ya, ada dua cara, yaitu dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian, di mana di sini ketersediaan air untuk pertanian menghadapi persaingan dengan penyediaan air untuk domestik dan industri. Kita tahu bahwa air itu sangat penting ya untuk menunjang kehidupan di segala aspek ya. Tidak hanya di dunia pertanian tapi juga untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri, sehingga bagaimana caranya supaya ya air ini tetap bisa kita gunakan tanpa harus paling tidak menghadapi persaingan lah dengan kebutuhan yang lain. Sehingga di sini karena tanaman itu juga butuh air ya, sehingga tantangan teknik irigasi di sini adalah bagaimanakah menyediakan air dan memberikan air secara efektif dan efisien. Nah, ini tantangan kita ya. Supaya ke depan ini katakanlah air tawar itu semakin sedikit katakanlah dan kebutuhan semakin banyak, kan ini menjadi kompetisi. Tapi kan kita tidak boleh meremehkan kebutuhan air untuk tanaman karena ini memang sangat penting juga gitu. Sehingga gimana caranya menyediakan itu secara efektif dan efisien, sehingga kita perlu tahu dulu nih faktor-faktornya apa sih yang menyebabkan pemberian air itu bisa tidak efisien. Nah, ini ada beberapa faktor nih ya. Yang pertama adalah faktor kondisi tanah pertanian. Ternyata kondisi tanah itu juga mempengaruhi nanti pemberian airnya ya. Kemudian yang kedua adalah faktor tanaman. Kemudian yang ketiga faktor iklim, faktor topografi dan faktor ekonomi. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menunjang itu ya. Misalnya faktor kondisi tanah, ternyata antara tanah yang berpasir atau mungkin yang liat ternyata pemberian airnya juga berbeda. Tanaman juga sama, kita tidak bisa memberikan metode pemberian air secara sama antara tembakau dengan padi. Sama-sama digenangi lah katakanlah seperti itu. Yang terjadi adalah ya otomatis tembakonya nanti busuk ya, mati gitu karena terlalu banyak air, sehingga metode pemberian airnya juga harus menyesuaikan dengan jenis tanamannya. Iklim juga sama, topografi atau kemiringan, ya itu saya kira juga penting ya kan, nggak mungkin kita memberikan irigasi langsung permukaan yang penggenangan pada kondisi tanah yang berlereng misalnya. Itu nanti juga bisa menyebabkan erosi. Nah, ini faktor-faktor penentu lah, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana cara pemberian air irigasi? Ini ada beberapa cara, lewat irigasi permukaan atau surface irrigation, kemudian langsung ke bawah permukaan atau subsurface irrigation, kemudian melalui sprinkle irrigation atau pancaran, kemudian ada juga irigasi tetes atau drip irrigation atau trickle irrigation. Ini adalah beberapa cara pemberian air irigasi yang nanti bisa kita manfaatkan atau kita gunakan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Oke, jadi untuk bahasan pada kali ini memang kita akan lebih banyak membahas tentang irigasi pancar atau sprinkle. Kenapa ini kita jelaskan? Karena memang ya ini mekanisasi pertanian gitu loh. Kalau kita hanya membahas teknik irigasi yang tinggal jebol saluran irigasi kemudian kita genangi, mungkin itu bisa dipelajari di mata kuliah yang lain, budidaya. Ya, tapi ini karena ini mekanisasi, maka ya kita jelaskan yang model yang mekanis gitu.
Oke, jadi irigasi pancar atau curah itu menggunakan pompa untuk pendistribusian air melalui jaringan, ya berarti memang butuh infrastruktur berupa perpipaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua merupakan bentuk lain dari hujan efektif, ya. Jadi memang irigasi pancar ini kayak seperti hujan gitu ya, hujan buatan gitu. Jadi konsep dasarnya adalah memancarkan air ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah menyerupai hujan, ya. Kemudian variasinya ya ada pipa perforasi, alat pancar, dan penyeburan dengan tekanan tinggi di mana air dialirkan melalui nozzle. Ya. Nah ini seperti ya ini nozzle itu kan seperti kayak ujung saluran yang dia menyempit sehingga dengan volume atau kecepatan debit yang sama, tapi karena dia luas permukaannya semakin mengerucut maka kecepatannya akan semakin tinggi ya seperti itu. Lalu apa sih tujuan utamanya irigasi pancar? Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan produksi tanaman pada daerah ya, yang tidak memungkinkan pemberian air dengan cara gravitasi yang disebabkan oleh faktor geografi, geologi maupun iklim. Kemudian manfaat yang diperoleh adalah ya kita bisa memberikan air di lahan dan ini bisa kita kombinasikan dengan pemberian pupuk juga. Jadi kita bisa menyampurkan air yang kita gunakan untuk menyiram tanaman itu dengan pupuk. Nah ini memang disebutkan bahwa dengan metode ini bisa meningkatkan efektivitas baik tenaga kerja maupun waktu. Ya. Oke, kemudian pemilihan irigasi pancar atau curah, kenapa? Yang pertama, ya tanah cukup porus atau berpori dan distribusinya merata, lapisan topsoil tipis, kemudian angin juga tidak kencang, kemiringan lereng terjal dan mudah mengalami erosi, debit terlalu kecil, permukaan tanah bergelombang, tenaga kerja terbatas dan mahal, dan bisa meningkatkan produksi secara cepat. Itu ada beberapa kenapa kita memilih irigasi pancar atau curah. Ya. Jadi mungkin yang pertama ya ini lapisan topsoil tipis. Kalau kita langsung irigasi permukaan lewat saluran, saya kira nanti bisa mengakibatkan erosi dan topsoilnya akan semakin hilang sehingga humus atau yang bagian yang subur itu terbawa oleh air. Kemudian berpori ya, kalau lahannya berpasir mungkin lebih cocok model yang irigasi curah. Kemudian debit yang terlalu kecil sehingga kita butuh pompa ya untuk curah menciptakan irigasi curah. Kemudian tanah yang tidak rata atau bergelombang sehingga ini merupakan pilihan yang sangat cocok. Kemudian komponen utama irigasi pancar ya ada pompa ya, pipa utama, pipa lateral, pemancar, kemudian elemen-elemen yang lain ya kayak keni, elbow, sama aja sih ya. Keni sama elbow, kemudian stop keran dan lain sebagainya. Ya kira-kira seperti ini nanti instalasinya ya, jadi ada pipa utama, pipa lateral dan nozzle itu sendiri. Seperti ini ya. Jadi di sini pompa menjadi satu hal yang wajib karena kita ingin menciptakan tekanan di sini. Air bertekanan sehingga dia bisa dicurahkan atau bisa dipancarkan melalui nozzle-nozzle seperti ini. Ya. Kemudian ada juga filter di sini, ini Pak wajib juga sehingga tidak ada pengotor yang masuk ke dalam saluran sehingga nanti bisa menyumbat sprinkle. Ya. Nah, saya pernah membaca beberapa saat yang lalu ya bahwa pertanian di daerah Timur Tengah kemudian di area Afrika itu sekarang sudah mulai maju karena memang mereka memanfaatkan irigasi model sprinkle seperti ini. Jadi silakan nanti dilihat ya teman-teman di YouTube atau di internet bahwa pertanian di area gurun ya atau di bagian Afrika itu mereka ya bisanya model seperti ini memang. Ya, jadi memang tidak ada aliran sungai ya. Kemudian walaupun ada cukup jauh sehingga mau nggak mau mereka mengadopsi yang model seperti ini dan itu berhasil. It works gitu ya. Sehingga dengan adanya model-model pemberian air seperti ini bisa ya dimanfaatkan untuk pertanian-pertanian yang memang kondisinya tidak ideal atau tidak teknis seperti lahan pertanian di kita. Oke, ini saya kira tidak akan saya jelaskan secara detail ya bagian-bagian dari irigasi curahnya.
komponen-komponennya, ada pompa, saya kira tahu, semuanya tahu lah ya fungsi pompa itu ya, mengalirkan air ya, kemudian juga bisa menciptakan tekanan air ya, sehingga bisa kita manfaatkan untuk tenaga, untuk memancarkan air pada nozzle. Kalau nggak ada pompa nggak bisa ya. Jadi ini wajib. Nih ya, pompanya pompa seperti ini ya. Saya kira nggak perlu saya jelaskan secara detail. Kemudian yang kedua, pemancar airnya atau nozzle itu sendiri ya. Itu untuk memancarkan air dengan tekanan tinggi dan ya itu sih untuk fungsi utamanya ya. Nozzle. Jadi seperti ini prinsip dasarnya ya. Jadi misalnya ini ada sebuah saluran yang awalnya salurannya itu luasnya lebih lebar, kemudian semakin ke ujung semakin menyempit. Nah, di sini kan H1 ini katakanlah apa ini ya, ketinggian, bisa dianggap sebagai diameter lah kira-kira gitu, diameter saluran. Kemudian V1 ini kecepatan air. Sehingga apabila hanya semakin kecil, ini V2-nya pasti akan besar, karena ini sama dengan ini. Ya nggak tahu ini hukum apa, hukum Bernoulli mungkin ya, seperti ini. Dan ini bentuk-bentuk nozzle ya, ada nozzle tunggal ya, ada nozzle 3, ada nozzle 4 seperti ini. Intinya harapannya nanti bisa memancarkan ke segala arah. Kemudian pipa ya, ini juga bisa ya, pipa untuk saluran ya. Kemudian rotating head systemnya ini juga sama, ini bisa apabila tidak ada nozzle sprinkle bisa menggunakan rotating head system seperti ini ya, yang pipanya kita lubangi di area sekelilingnya secara melingkar, nanti dengan tekanan cukup tinggi dia bisa memancarkan air ke segala arah. Seperti itu. Kemudian ada penyaring atau debris screen ya, filter ini juga penting ya supaya tidak ada kotoran yang ikut masuk dan bisa menyumbat dari nozzle kita ya. Kemudian booster pump ini juga penting, kadang-kadang apabila debit air itu terlalu kecil, kemudian perbedaan elevasi yang cukup besar sehingga tidak kuat nanti tekanan yang dihasilkan dari pompa utama untuk memancarkan, sehingga kita butuh booster pump. Nah, ini booster pump ini namanya juga booster ya, ada istilah mood booster, imun booster ya, sinyal booster, artinya memang penguat ya, pembangkit atau penguat. Nah, ini memang butuh kita tambahkan apabila kondisinya seperti itu ya, debit terlalu kecil, topografi terlalu besar, kita butuh booster pump ya. Atau pipa terlalu panjang karena lahan kita luas, katakanlah luas sekali, sehingga tekanan air itu tidak cukup sampai ke ujung, sehingga memang butuh booster pump ya. Kemudian komponen berikutnya katup ya, ini untuk mengontrol aliran pada percabangan, pembagi air dan lain sebagainya ya. Kemudian fertilizer tank atau tabung pupuk ini memang ini kadang kita perlukan apabila kita memang ingin mengkombinasikan antara irigasi dengan pemupukan. Jika itu dilakukan secara bersamaan, kita bisa menambahkan tabung pupuk ya, yang kita campurkan ke tangki air gitu ya. Nah, ini memang ada ketentuan sih ya, misalnya pupuk kimia dilarutkan melalui injeksi pada pipa, jumlah pupuk yang dilarutkan tidak boleh melebihi konsentrasi dan lain sebagainya ya. Ya, modelnya seperti ini memang ya, jadi menganut sistem Venturi. Jadi ini ada ya tadi menganut hukum Bernoulli tadi ya, di mana ini aliran air kemudian ada penyempitan sehingga di sini tekanannya rendah tapi kecepatan tinggi pada area penyempitan ini, sehingga karena dia tekanannya rendah ini dia akan secara otomatis tertarik ke sini sehingga dia akan terikut ke sana. Jadi memang fertilizer tanknya terpisah dengan tabung air ya, tapi keduanya bisa kita berikan secara bersama. Kemudian tipe-tipe sprinkle menurut sifat dan peralatannya ya, ada yang tipe portable ya, tipe semi portable dan semi permanen. Ada yang tipe yang digerakkan secara mekanis, ada tipe solid set, tipe permanen ya. Kalau yang tipe portable ya otomatis dia portable, mudah dipindah-pindah dan bisa
bongkar pasang, ya tipe portable. Jadi hanya dioperasikan pada saat itu dibutuhkan. Nah ini memang kalau untuk sprinkle rata-rata kalau untuk di pertanian memang ya sifatnya bisa dibongkar ya yang portable. Kemudian biasa dipergunakan pada area yang memerlukan tambahan air irigasi. Ini misalnya ini ya bahannya bisa terbuat dari aluminium dan lain sebagainya. Oke, mungkin akan saya berikan contoh videonya. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah contoh bagaimana irigasi sprinkle pada permukaan tanah, dan ini lahannya luas sekali ya, lahan jagung yang ada di Amerika. Memang penggunaan irigasi jenis ini memang tidak bisa dihindari, dan ini wajib ya kalau di sana, karena nggak ada pilihan lain. Bagaimana mereka mau memberikan air untuk lahan seluas itu dengan kondisi katakanlah konturnya tidak rata ya, sehingga ya mau nggak mau pemberian airnya ya modelnya seperti ini. Kita lihat mungkin ini panjangnya bisa sampai 50 atau 100 meter mungkin ya untuk irigasi sprinklenya ini. Jadi kita lihat sendiri ini bagaimana air itu bisa diberikan ya. Ya seperti ini. Ini untuk jagung ya. Nah, kita lihat ya, sepanjang ini. Oke. Ya, nah, karena mata kuliah mekanisasi ya mau nggak mau kita sampaikan yang mekanisasi seperti ini. Oke. Oke ya, itu tadi yang sprinkle ya. Untuk yang lain mungkin tidak perlu saya jelaskan secara detail ya, yang portable atau mungkin yang penggerak mekanis ya. Kalau kita lihat memang di sini memang syarat utamanya adalah sumber airnya itu harus besar ya. Pompanya juga harus besar karena untuk memancarkan air sebanyak itu dan untuk luasan seluas itu ini energinya tidak kecil memang. Cuma kalau kita bandingkan dengan irigasi yang lain memang tidak ada pilihan. Mereka bisanya ya ini ya. Nggak ada pilihan gitu ya. Ya wes gitu ya. Yang penting adalah secara ekonomi menguntungkan. Karena dengan model seperti ini pun, apalagi bisa digerakkan secara otomatis, saya kira operator yang berperan juga tidak banyak. Kita lihat di sini mungkin 2 orang sudah cukup untuk mengoperasikan alat sebesar ini. Oke ya. Kalau yang tipe permanen otomatis sudah tidak bisa dipindah-pindah ya, memang kondisinya dia sudah settle seperti itu. Kemudian menurut cara pencurahannya ya ada sprinkle dengan tipe nozzle, ada pipa perforasi maupun rotating head system tadi ya. Kalau menurut tekanannya ada yang tekanan rendah ya 5 sampai 30 PSI, tekanan sedang itu 30 sampai 60 PSI, yang tekanan tinggi 60 hingga 100 PSI. Yang otomatis semakin tinggi tekanannya ya semakin jauh pancarannya ya. Oke. Kalau ditanya Pak ini cocoknya untuk tanaman apa ya? Memang untuk tanaman yang sejenis rumput-rumputan ini mungkin cocok ya, makanya kita anggap sebagai kayak hujan buatan. Sebenarnya untuk semua tanaman ini sih cocok ya. Cuma ya kita harus tahu kondisinya yang memang tidak memungkinkan untuk irigasi permukaan kita menggunakan ini ya. Ini sih semua cocok ya, sayuran atau mungkin di perkebunan biasanya untuk pembibitan ya seperti ini. Atau untuk bawang merah ya. Bawang merah di area Nganjuk atau di area tempat lain yang besar itu ya, ada yang memang secara konvensional setiap hari disiram pakai ember gitu ya, melalui selokan-selokan itu. Tapi kalau mau cepat ya pakai sprinkle aja, karena kegiatan menyiram bawang merah itu kan kegiatan rutin ya, katakanlah sehari mungkin 2 kali.
dan itu selalu dan harus dilakukan. Dan itu tidak boleh penggenangan. Jadi memang untuk bawang merah yang cocok ya seperti ini, ya, menggunakan sprinkle. Ini ya yang overhead ya. Jadi modelnya seperti ini. Oke, saya kira itu ya untuk yang materi sprinkle. Kemudian materi berikutnya adalah hidroponik. Ya, kenapa kita menyampaikan materi hidroponik? Karena hidroponik itu adalah salah satu bagian juga dari pemberian air. Ya. Nah, oke, kenapa? Karena dari kata asal muasal katanya udah jelas itu ya. Hidroponik dari kata hydro, air. Ya. Jadi didefinisikan sebagai pengerjaan atau pengelolaan air sebagai media tumbuh tanaman dan tempat mengambil unsur hara yang diperlukan pada budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Jadi semakin melebar pengertiannya, pokoknya selain tanah ya namanya hidroponik gitu ya, walaupun hidroponik sendiri itu artinya air. Oke, lalu apa sih kelebihan hidroponik? Ya, hidroponik itu kelebihannya ya karena kebersihannya mudah dijaga. Ya. Tidak ada gulma, tidak ada lumpur, tidak ada karena ditanam di dalam greenhouse rata-rata ya, atau mungkin dengan instalasi pipa, saya kira kebersihannya pasti lebih mudah dijaga. Tidak perlu pengolahan tanah dan pengendalian gulma, ya itu kelebihan berikutnya. Kemudian air dan pupuk sangat efisien. Kenapa kita sebut sangat efisien? Karena hampir tidak ada yang terbuang karena air dan nutrisi itu disirkulasi terus-menerus. Beda kasus kalau kita di pertanian konvensional ya di lahan itu kan tidak semua pupuk itu terserap oleh tanaman ya, ada yang tercuci, kemudian ada yang tercuci ya terbawa oleh aliran air, ada yang memang terbuang begitu saja sehingga kita berani jamin bahwa hidroponik itu lebih efisien air dan pupuk karena ya disirkulasi, tidak dibuang kemana-mana kecuali dimanfaatkan oleh tanaman itu sendiri atau penguapan. Kemudian tidak tergantung musim, ya ini kelebihan berikutnya ya, tidak tergantung musim. Kemudian kualitas produk tinggi, ini juga saya kalau dalam kondisi normal sih kualitasnya bisa lebih bagus sih. Tapi kalau kondisi yang memang tidak normal, ada serangan hama penyakit dan sebagainya, ya saya kira akan berbeda kualitasnya. Tapi kalau secara head to head, dia saya yakin head to head dalam artian apple to apple ya, satunya hidroponik, satunya di lahan, jumlah dosis pupuk sama, pemberian dan sebagainya, saya kira untuk hidroponik pasti lebih unggul. Kemudian produktivitas bisa tinggi ya karena ditanam di instalasi yang memang semuanya bisa lebih terkontrol ya. Kalau untuk hidroponik rata-rata lebih seragam juga sehingga dikatakan produktivitasnya tinggi. Kemudian mudah diseleksi dan dikontrol jika ada yang salah itu kita cepat tahu. Kemudian yang paling penting adalah dapat diupayakan di lahan sempit. Nah ini beberapa kelebihan hidroponik yang saya yakin akan menjadi sebuah kayak dalam tanda petik itu keniscayaan gitu ya. Mungkin beberapa tahun lagi, beberapa tahun mendatang mungkin alih fungsi lahan dan lain sebagainya ya mau nggak mau mungkin beralih ke hidroponik. Oke, kemudian untuk macam-macam hidroponik berdasarkan jenis media, ada yang hidroponik kultur air ya, ini menggunakan media tanam air di sini ya. Nah, ini ada contoh yang pertama tipe NFT atau nutrient film teknik ya. Air ini kalau model seperti ini air mengalir dangkal di daerah perakaran ya, air bernutrisi tersirkulasi agar tanaman memperoleh air, nutrisi dan oksigen secara cukup. Jadi ini bedanya kalau NFT itu dia alirannya tipis ya, tipis tapi ini terus menerus. Sehingga pompa di sini wajib 24 jam menyala terus ya. Beda kasus kalau DFT ya, ini yang NFT itu seperti ini ya. Jadi dia relatif lebih miring, kemiringannya lebih besar. Kemudian pemberian airnya terus menerus seperti ini, air dan nutrisi. Nah, kalau yang berikutnya deep flow teknik atau DFT ini lebih menggenang gitu ya. Kemiringannya lebih kecil sehingga air itu lebih menggenang sehingga akar itu mendapatkan air secara cukup. Artinya kalau modelnya seperti ini listrik itu tidak
tidak butuh 24 jam nyala terus, tidak. Pompanya tidak harus 24 jam tersirkulasi terus, tapi paling tidak setiap berapa jam sekali itu baru bisa disirkulasi. Ya, memang ada keuntungan dan kelebihan. Kalau yang tipe NFT ini memang cocok untuk dataran rendah yang suhu lingkungannya lebih tinggi, sehingga dari segi oksigen dan suhu nutrisinya akan lebih terjaga di bawah 35. Kalau DFT ini memang lebih cocok untuk dataran tinggi karena suhu lingkungan tidak terlalu tinggi. Karena kalau di dataran rendah dengan suhu tinggi, kita mengadopsi sistem DFT ini agak riskan, ya, risiko. Karena suhu tinggi itu akan mudah air yang ada pada pipa itu akan lebih cepat panas, sehingga karena dia menggenang ya, panas, kemudian akar yang ada di dalam air itu akan dalam tanda petik ya kepanasan gitu ya. Sehingga kalau itu lebih dari 35 derajat akan beresiko tanaman itu akan menjadi layu permanen. Dan ini memang sudah sering kita ketemu ya pada saat seperti ini. Saya juga menemukan beberapa kasus di kebun hidroponik saya, tapi tidak sampai permanen karena memang saya mengadopsi sistem NFT. Memang lebih boros listrik, tapi kalau untuk dataran rendah memang itu yang paling ideal. Ya, DFT itu seperti ini ya, lebih menggenang, ya, kemiringannya lebih kecil. Kemudian untuk instalasinya, ini instalasi saya kira yang sangat lengkap, tapi saya kira ini enggak seribet itu ya. Yang penting kalian punya instalasi pipa-pipanya untuk tempat tanaman itu ditanam, sama satu tandon yang isinya air dan nutrisi, kemudian sama pompa. Udah selesai. Yang penting itu aja. Tapi kalau kalian ingin memperdalam hidroponik memang butuh beberapa ilmu, sehingga ada teori-teorinya, memang berapa debit alirannya, kemudian ukuran tandon yang disyaratkan itu berapa, memang ada klasifikasinya, ada ukurannya ya. Nanti mungkin bisa di forum lain kita bisa bahas itu. Kemudian tipe hidroponik berikutnya ada floating hidroponik system atau rakit apung. Ini yang ngapung pakai styrofoam ya. Ini lebih cocok untuk dataran tinggi sih, yang suhu lingkungannya lebih rendah. Ini lebih hemat. Namun di sini butuh aerator ya, karena akar itu langsung bersinggungan dengan air, hampir tidak ada celah, sehingga oksigennya harus kita tambahkan melalui aerator. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada hidroponik substrat. Di sini media tanamnya memang selain air ya, selain air, sehingga bisa kita gunakan seperti potongan kayu ya, arang sekam, rockwool, akar pakis ya, kokopit. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, ini contohnya memang untuk tanaman-tanaman yang berbatang ya, seperti cabai, melon, kemudian apalagi tomat. Nah, nanti model pemberian airnya dengan cara irigasi tetes. Itu ya yang penting. Kemudian ada juga aeroponik ya, ini akar menggantung ya, jadi pemberian air dan nutrisinya menggunakan semprotan. Itu diklaim lebih hemat air juga ya, cuma belum tahu, nanti mungkin kita bisa coba lain waktu. Kemudian untuk media tanamnya tadi sudah dibahas ya, ada yang anorganik sama organik ya. Ya, di antaranya ada rockwool ya. Rockwool itu memang terbuat dari batu, memang makanya disebut rockwool ya, yang diproses dengan fabrikasi yang cukup rumit sehingga dia menjadi rockwool seperti yang biasa kita kenal. Kemudian ada juga hidroton atau clay granular, itu terbuat butiran-butiran bulat biasanya untuk tanaman melon ya, atau mungkin tanaman berbatang yang lain. Kemudian ada batu apung, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sekam, sabut kelapa, itu ada coco fiber sama kokopit ya. Kalau coco fiber dia lebih panjang, kalau kokopit dia lebih serbuk. Kemudian nutrisi ya, nutrisi harus memenuhi unsur hara mikro dan makro ya. Kalau makro NPK, Mg, CAS itu harus ada, mikro juga harus ada. Cuma kalau yang unsur hara makro kan dia dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, biasanya kita kenal dengan sebutan AB mix ya untuk pupuk hidroponik, dan itu bisa kita beli di pasaran.
Untuk jenis tanaman yang bisa ditanam untuk hidroponik saya kira banyak ya, hampir semua tanaman bisa sih. Yang penting dia mempunyai nilai ekonomis tinggi ya, karena investasinya juga tidak sedikit kalau hidroponik. Oke ya, saya kira kemudian ini greenhouse, ini saya kira juga butuh, penting juga ya. Keberadaan greenhouse itu sangat bermanfaat untuk melindungi dari hujan ataupun dari serangan hama ya. Jadi itu sih fungsi utamanya, bukan untuk lebih apa sih, cuma karena di daerah tropis itu memang yaitu musimnya musim hujan, sehingga kalau untuk sayuran pada musim hujan kalau lahan konvensional itu kan tidak bisa ditanam secara optimal. Ya, kalau punya greenhouse itu menjadi keuntungan sendiri ya, karena musim hujan pun sayurannya masih bisa berproduksi dengan baik. Kemudian aspek irigasi pada hidroponik ya, fungsi utamanya yang memenuhi kebutuhan air tanaman maupun nutrisi. Di sini yang penting adalah efisiensi dan kualitas air itu menentukan juga. Jadi memang tidak semua daerah itu bagus untuk hidroponik memang, karena syarat air yang diizinkan itu semakin kecil ppm-nya, TDS-nya itu akan semakin bagus. Yang disyaratkan itu di bawah 200 ppm. Jadi kalau air sumur di tempat Anda diukur menggunakan TDS meter, kemudian masih di bawah 200 ppm, itu masih bagus untuk hidroponik. Tapi kalau di atas itu ya mungkin harus kita tambahkan filter atau mungkin treatment yang lain supaya ppm-nya itu bisa turun ya. Kemudian ini hidroponik di masa mendatang ya, saya kira vertical farming, plant factory itu sudah menjadi bukan barang baru di luar negeri ya, terutama di negara-negara maju yang lahan pertaniannya semakin kecil. Tidak ada pilihan bagi mereka selain membuat plant factory maupun vertical farming. Ya. Oke, ini ada juga ultrasonic aeroponic system. Ini saya ambil aja dari internet bahwa pertanian di masa depan itu seperti ini loh, gitu ya. Kita sudah bisa prediksi kok mulai sekarang. Oke, saya kira untuk perkuliahan dengan materi irigasi bisa kita cukupkan ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.